Nikah itu juga tentu kalau kita buat kajian-kajian tentang nikah, jodoh ataupun buat seminar pranikah, itu biasanya pasti yang ikutin kajian-kajian seperti itu lebih ramai. Tapi kalau kita buat kajian yang seperti tadi misalnya yang lebih wajib mungkin untuk semua tauhid misalnya, tasawuf, fikih, itu peminatnya itu sedikit. Mungkin bisa kasih nasihat buat orang-orang. Ya sebenarnya sudah mau ikut kajian itu sebenarnya sudah baik. Tapi sebenarnya sudah mau hijrah itu sudah baik. Namun hijrah itu bukan hanya tentang pakaian, bukan hanya tentang perilaku, bukan hanya tentang sikap kita, bukan hanya tentang komunitas kita, bukan hanya itu hijrah. Tapi hijrah juga berbicara tentang ilmu. Kalau dulu kita tidak berilmu, mari kita cari ilmu. Kalau kita hijrah karena memang Allah, karena Rasul Allah, maka kita akan mencari ilmu dimanapun ilmu itu berada. Tentunya ilmu dari orang-orang yang benar. Dan juga bukan hanya mencari ilmu, hijrah juga berbicara tentang beramal, mengamalkan ilmu yang telah ada. Hijrah juga bukan berbicara tentang ilmu dan amal saja. Hijrah juga berbicara tentang mengamalkan, mencari ilmu dan mengamalkan ilmu dengan keikhlasan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini harus benar-benar dengan keikhlasan. Namun mungkin ini saya ingin berbagi sedikit beberapa tingkatan keikhlasan agar kita semua tahu, jangan suka memvonis orang lain tidak ikhlas. Ikhlas itu menurut Sayyid Abi Bakar Syatta di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau mengungkapkan ikhlas itu ada tiga tingkatannya. Ada tingkatan pertama ikhlas yang memang semuanya karena Allah. Ini adalah tingkatannya para aulia, para mursalin, para anbiya, para nabi. Mereka melakukan semua ibadah hanya karena Allah, bukan karena apapun. Tingkatan ikhlas yang kedua adalah tingkatan ikhlas di mana ini, kalau tingkatan ikhlas pertama misalnya seperti Rabi'ah Adawiyah, pernah mengungkapkan, ya Allah, jika sujudku padamu karena surga, tutup surga itu untukku. Jika sujudku padamu karena neraka, bakar aku depinya. Namun jika sujudku padamu karena engkau semata, maka jangan palingkan zatmu dari diriku. Enteo, anda dia ke dengan tak ke dengan yang ada di seandai ji sujud lun kedro karena neraka, netet bibi getet gigi dia. Jadi nutup surga bibi getet murah. Jadi kalau kita masih ada ikhlas tingkatan kedua, kalau kita orang awam biasanya ikhlas tingkatan kedua. Apa ikhlas tingkatan kedua? Yaitu seperti kita beramal melakukan amal kebaikan karena Allah, karena Rasul Allah, dan juga karena ingin mendapatkan surga jauh daripada neraka. Kuisan, wateni ibadat dan takbir. Yang ni ingat pernah? Ya Allah, jangan sembahyang be'lun ji ahli neraka, tapi lu puji ahli surga. Ini juga ikhlas, dalam kategori ikhlas, mengharapkan surga, mengharap pahala, dan karena Allah Ta'ala. Ini ikhlas tingkatan kedua. Ikhlas tingkatan ketiga, mengharapkan karena Allah, mengharapkan surga jauh dari neraka, dan juga yang ketiga, dan juga mengharapkan bagian daripada dunia. Misalnya wateteo baca Yasin 3 ataupun baca apa namanya, ya Allah, barang kita sudah hilang, barang kami yang sudah hilang semoga ditemukan kembali. Ini juga masih dalam kategori ikhlas. Cuman itu ikhlas agak-agak paling, itu memang paling rendah keikhlasannya. Maka dari itu kita jangan suka memvonis orang tidak ikhlas. Sebenarnya beribadah kepada Allah, jangankan kita berbicara karena surga dan karena neraka, sebenarnya karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu sudah cukup alasan kita untuk beribadah kepada Allah. Diberikan nikmat oleh Allah, itu sebenarnya sudah cukup alasan untuk beribadah kepada Allah. Jangan terlalu jauh dulu, jangan terlalu karena surga dulu, jangan terlalu karena neraka dulu, jangan karena azab kubur dulu. Karena mengingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah, itu sudah cukup bagi kita untuk menjadi alasan beribadah kepada Allah. Contoh, misalnya Tunku Ihsan diberikan rumah satu oleh Ketua Rafa misalnya, ataupun diberikan rumah oleh Tunku Widian misalnya. Diberikan rumah ke Tunku Ihsan. Kemudian Tunku Widian pakai syarat, rumah ini boleh saya berikan kepada antum Tunku Ihsan,
Tapi dengan catatan, antum harus melapor setiap 1 hari 1 kali dengan membawa fotokopi KTP, dengan membawa fotokopi KK ke rumah Tunku Widian. Kira-kira antum mau nggak melaksanakannya? Mau. Karena rumah sudah diberikan, rumah megah, mewah misalnya. Tapi tiap hari disuruh lapor agar tidak kehilangan kepemilikan rumah. Disuruh pergi jam 8. Kira-kira Nunggu Ihsan jam berapa perginya? Setengah 8 sudah sampai. Kenapa? Rumah jangan hilang. Capek lo beli rumah, apalagi di kota. Itu baru Tunku Widian memberikan rumah kepada Nunggu Ihsan dan mensyaratkan lapor setiap hari dengan bawa fotokopi KTP dan fotokopi KK. Disuruh datang jam 8 tapi datangnya jam setengah 8. Tapi Allah yang memberikan nikmat kepada kita semenjak dari kecil hingga kita sekarang sudah dewasa, diberikan nikmat tidak terputus-putus. Bahkan Tunku Widian yang memberikan rumah itu semuanya juga karena Allah. Tapi Allah menyuruh melapornya sehari 5 kali saja. Dan waktunya juga diberi masa tenggang yang panjang. Misalnya zuhur, waktunya panjang, isya, waktunya panjang. Tapi kita banyak yang tidak mau melapor. Padahal hana payah kakak, hana payah fotokopi KTP yang melapor. Tapi kita tidak mau melapor. Maka coba bayangkan, Allah yang memberi nikmat dari kecil sampai sekarang dewasa, tapi Allah mensyaratkan agar lapor loh 1 hari 5 kali saja. Tapi Tunku Widian baru rumah dikasih kepada kita dan baru sekarang mau ngasihnya, dan hanya diberikan 3 tahun masa tenggangnya dan harus lapor tiap hari. Toh kita mau memberikan laporan tiap hari dengan membawa kakak dengan syarat-syarat yang ditentukan. Bahkan uniknya ada kejadian di tempat-tempat kita, dan ini kejadian umum sebenarnya. Contoh kejadiannya misalnya apa? Kan ada di pom bensin yang apa itu akan mengisi minyak premium. Kan ada mobil yang antrinya panjang-panjang tuh. Masya Allah, itu baru premium yang mencari murah 2.000 tapi rela mengantri yang ribuan, bahkan yang panjangnya sangat panjang. Tapi bagaimana dengan kebalikan? Bagaimana dengan Allah yang memberi nikmat sudah dari dulu, tapi kita hanya disuruh melapor 1 hari 5 kali. Dan telat pun tidak akan dipermasalah oleh Allah Ta'ala. Yang penting jangan keluar dari waktu.